Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah, ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah, kembali dengan izin dari Allah kita mampu meninggalkan aktivitas kita dan hadir di sini menunggu qomah zuhur dikumandangkan. Para kita Bapak Ibu hadir di hari ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, kita lanjutkan kajian hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surat Al-Baqarah ayat 112. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Bala man aslama wajhahu. Tidak, kata Allah, barang siapa yang menyerahkan wajhahu, diri sepenuhnya, lillahi wa huwa muhsin, kepada Allah dan dia berbuat baik, falahu ajruhu inda rabbih, maka dia mendapatkan pahala dari sisi Tuhannya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ini Al-Baqarah ayat 112. Sebelumnya sudah kita sampaikan Al-Baqarah 111, di mana di situ di ayat Al-Baqarah 111 menceritakan klaim orang Yahudi dan Nasrani bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang seagama dengan mereka. Maka ayat 112 ini datang membantah klaim eksklusif itu, menegaskan bahwa keselamatan bukan karena label agama atau keturunan, tetapi karena ketundukan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang bisa kita ambil Bapak Ibu, yang pertama, ikhlas adalah syarat diterimanya amal. Karena Allah mengatakan di sini, man aslama wajhuhu lillah, barang siapa menyerahkan dirinya kepada Allah. Maka Bapak Ibu, apapun yang kita buat, pastikan itu memang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun Bapak Ibu, karena kita minta setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan apabila memang kita ingin setiap detik bernilai ibadah, maka setiap detik apapun yang kita kerjakan betul-betul kita niatkan memang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita kerja di kantor, ke pasar, kemanapun, ke pabrik,
Kalau kita niatkan benar-benar saya lakukan ini karena mencari rezeki, karena mulia, maka itu akan proses dari kita pergi dari rumah sampai pulang ke rumah itu akan bernilai pahala di situ. Maka rugilah orang kalau dia melakukan aktivitas yang harus dia lakukan tapi tidak bernilai pahala, dan lebih rugi lagi kalau bernilai dosa. Maka hikmah yang bisa kita ambil, Allah mengatakan di sini yang kita harapkan, man aslama wajhu lillahi. Maka kita pastikan bahwa kita apapun yang kita lakukan benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya Bapak Ibu, ketika menjelang maghrib dan isya, ketika kita dekat pengajian, kita mengantuk, doa dulu sebentar, kehilangan kantuk. Hilang kantuk yang berbeda. Kalau kita ada beda, dia berdoa, amrul berbaru doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kita lakukan, pahala yang dapat. Kenapa kamu mempertahankan rumah tangga demi anak-anak? Saya pertahankan rumah tangga demi anak-anak, itu tidak dapat bagi pahala. Kenapa dipertahankan rumah tangga? Karena ini perjanjian mizakun galizah, perjanjian saya kepada Allah, maka saya jaga, saya pertahankan rumah tangga ini. Kalau itu kita lakukan, pahala akan hadir di setiap apapun yang kita lakukan. Maka Bapak Ibu, koreksi diri kita, apapun yang kita kerjakan, jangan sampai luput sebagai catatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa sederhana Bapak Ibu di kantor, seorang bekerja keras bukan untuk pujian atasan, tapi karena ingin rezekinya halal. Ada atau tidak atasan tidak mempengaruhi produktivitas kerjanya. Ada atau tidak atasan tidak mempengaruhi pulang dan perginya, karena atasannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Di sekolah bisa kita contohkan Bapak Ibu, siswa yang belajar dengan niat mencari ilmu pasti akan bermanfaat, bukan sekedar mencari ranking. Kalau ada anak-anak yang ke sekolah untuk mencari ranking, sesungguhnya dia gagal sebelum negara sebenarnya. Tapi dia ke sekolah benar-benar mencari ilmu, ilmu dia dapat sekaligus pahala akan dia dapat. Di rumah Bapak Ibu, seorang ibu yang memasak dengan hati ikhlas karena ingin keluarganya sehat, ingin dapat pahala, maka setiap detik keringat yang dikeluarkan benar-benar bernilai pahala. Apakah makanannya dipuji atau tidak, ada masalah, karena dia menyebutkan makanan niat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, perbaharui terus niat kita sebagai apapun kita. Jangan sampai kita sudah mengerjakan tapi tidak tercatat apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hikmah kedua yang bisa kita ambil, Al-Baqarah 112 ini, aslama wajhahu. Islam bermakna Bapak Ibu ketundukan total. Maka kita harus semaksimal mungkin tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita pastikan Bapak Ibu bahwa setiap suruhan Allah memang mampu kita untuk mengerjakan. Setiap larangan Allah memang mampu kita untuk meninggalkan. Dan itu harus kita praktikkan betul dalam diri kita masing-masing. Seorang ayah tetap menolak suap walau sedang betul-betul butuh uang, karena taat pada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah keberkahan hidup. Banyak orang Bapak Ibu ketika dia pergi bekerja, anaknya mengatakan, tolong ayah sore saya butuh uang 200.000, kalau tidak saya tidak bisa sekolah besok. Maka ketika di kantor ada peluang untuk berbuat jahat, ketika itulah dia harus tunduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anaknya butuh uang 200.000, tapi kalau dia ambil, orang tidak tahu, tapi Allah tahu. Disitulah ujian bagi orang-orang yang membuktikan Islamnya benar-benar Islam yang kafir. Maka Bapak Ibu, apapun ujian itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu kita butuh uang 200.000 untuk anak kita, peluang ada, tapi kita tahu Allah Maha Kaya. Ya Allah, saya tunduk dengan ya Allah, saya tidak ambil yang tidak hak saya, ya Allah. Saya tahu Engkau Maha Kuasa. Pasti dan pasti Allah akan jalan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.